Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa lagi bersama saya di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini dan agar tidak ketinggalan video-video kisah lainnya, silahkan subscribe dulu, like dan komen positif, dan jangan lupa di share. Terima kasih. Baiklah, kita mulai. Siapa yang tak kenal nama Bilal bin Rabah? Kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang serta kekejaman yang diterima kaum muslimin, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muadzin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya atau budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Mursi, dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Mekah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada penyiksanya kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan Ahad, Ahad. Ia menolak mengucapkan kata kufur atau mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin atau sayyid kami, dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin sayyid kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, tibalah kisah adzan pertama Bilal bin Rabah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak itu Bilal mendapat julukan sebagai Muadzin ar-Rasul, dan ia menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah Bilal sekian lama tinggal di Mekah, ia pun senantiasa menjadi pengumandang adzan. Ketika pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah,
beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Thalhah, Utsman bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, "Sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi." Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muadzin Rasul. Bahkan ia menjadi muadzin tetap saat Rasul hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun saat Rasulullah SAW wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya berhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslimin, Allah pun mencintai Rasulullah SAW. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Suwar min Hayatis Sahabah karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan adzan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarkannya larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan adzan lagi. Ia seakan tak sanggup melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu Bilal tak pernah lagi menjadi muadzin bagi seseorang. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun itu pun hanya sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah SAW. Bahkan Umar pun turut menangis. Adzan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah SAW, orang yang paling dicintainya. Kini sang muadzin Rasulullah SAW ini sudah berpulang sejak 4 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun namanya masih harum hingga kini, bahkan di sejumlah masjid Indonesia, mungkin juga di negeri lainnya. Nama muadzin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muadzin Rasulullah SAW, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut, keteguhan Bilal bin Rabah dalam menjaga akidahnya dan mengikuti Rasulullah SAW dan memuliakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Agar berkah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.